Misteri Makam Kemangi. Jika kita telisik lebih awal, asal nama Kendal merupakan berasal dari nama sebuah pohon, tak lain dan tak bukan yakni pohon Kendal. Di masa kerajaan Demak atau pada 1500 sampai 1546 Masehi, tepatnya di saat Sultan Trenggono berkuasa, pohon Kendal ini sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat. Pohon ini memiliki ciri yaitu berdaun lebat dan rimbun. Atas keindahan dan kerindangan pohon Kendal membuat Sunan Katong terpana melihatnya. Atas keterpanaannya melihat pohon Kendal nan sari itu, beliau berkata sambil memandangi pohon tersebut bahwa nantinya daerah itu akan disebut sebagai Kendal Sari. Pohon raksasa itu juga disebut Kendal Growong, yang mana jika diperhatikan pohon tersebut memiliki batang yang berlubang, atau jika orang Jawa mengatakan growong. Selain sejarah pohon Kendal tersebut, juga ada peninggalan lain di Kendal yang kisah sejarahnya tak kalah mengesankan. Petilasan ini dikenal oleh masyarakat sebagai petilasan Makam Kemangi, yang mana berada di wilayah Weleri, Kendal. Saat ditemui, Kiai Saturi yang merupakan juru kunci Makam Kemangi menuturkan, dahulu sebelum menjadi kuburan, di sana memiliki nilai sejarah yang kental dengan serangan Sultan Agung ke Batavia. Sultan Agung merupakan Raja Mataram Islam. Kiai Saturi bercerita bahwa dulunya tempat tersebut merupakan lokasi pertemuan antar tokoh-tokoh, yang mana para tokoh ini rapat untuk mengatur strategi yang mana ditujukan untuk penyerangan ke Batavia. Kemudian Kiai Saturi melanjutkan bahwa waktu itu sesaat setelah Sultan Agung membuat keputusan untuk berperang melawan Belanda di Batavia, Sultan memimpin dan memanggil semua para pembesar seperti Tumenggung, Adipati, dan tokoh-tokoh dalam kerajaan Mataram. Hasil rapat dan masukan dari para adipati menghasilkan keputusan final, yaitu perang melawan Belanda harus dilaksanakan. Pada waktu itu, Mbau Rekso mengambil keputusan bahwa segala macam persiapan pertempuran melawan Belanda tidak dilaksanakan di pendopo kabupaten, melainkan di suatu tempat yang mana tempat tersebut dekat dengan pantai. Peserta rapat pun bersepakat untuk merahasiakan tempat pertemuan itu. Akhirnya, hasil kesepakatan tersebut memilih lokasi di tengah hutan, di bawah pohonan rimbun yang mana saat ini dikenal oleh masyarakat sebagai pohon Kemangi. Pohon tersebut saat ini berada di pemakaman atau di tengah-tengah persawahan. Hingga pada akhirnya pemakaman ini terkenal akan kekeramatannya yang terletak di wilayah desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung. Berbagai macam hal mistis dan ganjil banyak ditemukan di sini, yaitu di petilasan Kemuning. Hal ini membuat pasangan suami istri dari desa lain penasaran. Pasangan suami istri ini akan membuktikannya sendiri keangkeran Makam Kemangi. Mereka belum tahu lokasi makam tersebut, namun mereka tetap bersemangat untuk mencari lokasi tersebut. Ia sesekali bertanya kepada warga sekitar. Sontak saja orang-orang yang mereka tanyai kaget bukan kepalang. Mereka menjawab dengan kata-kata saja dan tidak berani menunjukkan jari atas arah lokasi tersebut. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan atas arahan warga. 100 meter sebelum jalan mengarah makam tersebut, mereka bertemu dengan 3 anak kecil. Anak kecil tersebut menanyakan apakah mereka akan ke kuburan Kemangi. Sontak saja mereka menjawab iya. Pada akhirnya 3 anak tersebut mengantar pasangan suami istri ke kuburan Kemangi.
Setelah sampai di makam, mereka menoleh ke belakang, berharap akan mengucapkan terima kasih. Namun sangat mengagetkan dan membuat mereka merinding ketika anak tadi menghilang tak berbekas. Banyak keganjilan di sana. Sering sekali anak kecil hilang di sana yang kemudian ditemukan berada di tengah sawah di sekitar kuburan Kemangi. Anak-anak tadi bercerita bahwa mereka berada di sebuah kota yang bangunannya sangat indah. Dan bahkan ada juga kejadian yang sangat mencengangkan lagi, yang mana ada kiriman semen yang katanya akan dipakai untuk membangun masjid. Semen tersebut sebanyak 1 tronton penuh. Namun setelah diterima dan dilihat pengirimnya, ternyata penerimanya tadi adalah orang yang pernah hilang di sekitar kuburan Kemangi dan sudah dianggap meninggal dunia.